Pertanyaan dari Mbak Amalia Aziza. Cak, gimana tanggapan Cak Mus tentang KDRT? Kabar terbaru bikin sedikit greget. Nafkah batin itu tidak hanya melulu hubungan suami istri, tapi kejiwaan tadi. Itu karena jiwanya. Ya, jadi ya. Jiwanya kerontang kalau menurut saya. Kerontang. Jiwanya kering kerontang. Berarti sebelum nikah paling enggak, karena tadi Cak Mus ngomong kalau istilah Jawa, istri adalah garwo sigarane nyawa. Dudu siji sijar siji dawa. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruput sih, Mat. Ker mapiar pokoknya. Dino iki mapiar. Cak di ini Cak. Enak ya baju ini. Alhamdulillah. Langsung Cak. Ini kemarin Cak Mus memfasilitasi para penonton DKC dari Kopi Channel untuk tanya jawab atau sharing di Ngopini ya. Ngopi nih, ngopi sambil beropini. Ya. Ngopi nih. Ini ada yang komen apa, Mat? Ini ada yang nanya Pak Cak. Banyak sih yang nanya, tapi tak ambil satu dulu aja ya. Apa itu? Oke, ini dari Mbak Amalia Aziza. Amalia Aziza. Ini jelas wedok iki, Mat. Iya. Ini Amalia Aziza wedok. Penang lanenge Aziz. Kayak Amali Aziz. Iya. Isu Aziz buki Aziza. Kak, kalau ini jelas real ya. Apa pertanyaan sih coba? Pertanyaan dari Mbak Amalia Aziza. Cak, gimana tanggapan Cak Mus tentang KDRT? Kabar terbaru bikin sedikit greget. Itu. KDRT. RT itu berarti mari RW Mat ya. Iya. Oh enggak ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Ya sekarang isu yang lagi hot kan. Oh ya, KDRT. Kalau opini Cak Mus ya, KDRT itu sebenarnya sih kembali ke masing-masing pribadi sih, Mas. Cak Mus sendiri kan sudah berumah tangga kurang lebih ya hampir 9-10 tahun. 9-10 tahun sama Ningsung. Iya. Tapi nggak pernah sedikit pun KDRT ya. Paling RW atau mungkin sedikit camat, Mas. Iya. Bukan. Bagaimana Jadi, opini Cak Mus? Ya itu tadi kembali ke pribadi masing-masing dulur-dulur sih. Kalau menyikapi masalah dalam rumah tangga, pasti dalam rumah tangga itu pasti ada cekcok, itu wajar. Tapi yang dimaksud KDRT di sini kan biasanya sampai kita main tangan gitu kan. Mungkin lu saya nggak tangan, tapi yang kaki ya bodoh. Maksudnya kekerasannya itu. Lah itu sangat disayangkan sih bagi Cak Mus, bahwasanya dalam rumah tangga ini kan amanah dari pihak laki-laki kan menerima amanah dari pihak perempuan kan. Makanya ada serah terima tadi. Ketika kita ngomong saya terima, itu tidak aja terima si perempuannya itu dalam wujud misalkan Mbak Amalia ini ya. Amalianya, tapi terima semuanya, tanggung jawabnya. Istilahnya itu kalau dia melakukan apa itu kita sebagai laki-laki. Makanya dalam istilahnya dalam rumah tangga itu kan ada yang nahkoda kan, ada pemimpin dan ada anggotanya atau istilahnya sisian. Apalagi kalau orang Jawa ngomongnya kan garwo kan, sigarane nyawa. Lah ini kan namanya sigaran, itu kan berarti kalau bisa beriringan berjalan. Lah kenapa kok sampai terjadinya KDRT ini? Nah itu kenapa ya kira-kira? Apa ya, ada yang konsep gimana kok? Maksudnya mungkin Mbak Amalia juga bertanya, kok sampai orang melakukan KDRT? Ya kalau ditanya opini kita masalah setuju apa enggak, ya jelas enggak setuju. Ya kan? setuju. Kenapa? Biasanya sering terjadi. Lah gini, Mat. Kalau Cak Mus menanggapi opini Cak Mus ini tidak usah ngomong ke berbagai hal. Skup Cak Mus sendiri. Itu biasanya faktor satu ekonomi. Biasanya. Kedua faktor orang keempat atau kelima, benar ketiga lagi. Itu biasanya. Itu yang sering. Lah ini di sisi lain itu lihat rata-rata kalau pasti terjadi itu dua itu.
Itu Mungkin kan permasalahan, Cak. permasalahan Permasalahan rumah tangga yang umum terjadi dan kayaknya hampir semua itu permasalahan ekonomi. ekonomi. Kecuali Rafathar loh ya. Sultan. Nah, tapi kalau yang mungkin Mbak Amalia ini membaca ini bukan masalah ekonomi. Karena yang mungkin Mbak Amalia melihat di infotainment ataupun di media-media itu kan orang yang berekonomi cukup ya. Iya. Tapi kenapa masih KDRT? Lah, Nah, terus? mungkin orang ketiga. Kalau orang ketiga enggak, kenapa? Misalkan ekonomi cukup, ya tetap dilihat itu tadi kembali ke diri masing-masing. Nah, kenapa? Lah ini dalam tarapan apa, Mat? Kopimu mau. Iya, ya, lanjut. Cak Mus menanggapi seperti ini. Makanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu kan tidak cukup hanya materi. Istilahnya kita sebagai laki-laki nih, Mat. Kalau kita sebagai nakoda kan tidak hanya lahiria tapi batinia. Lah batinia itu gak mau anggap terus ngini toh. Lah itu nafkah batin itu apa aja? Ya itu tadi istilahnya pengertian, kejiwaan. Nah, mungkin kalau dari kita kita iringi dengan ya ritual-ritual lah. Ritual-ritual lah. Kita kan kalau kita sebagai muslim ya mungkin kita sering kan ikut ke majelis taklim atau ke halakoh-halakoh, mungkin kalau agama Hindu. Jadi istilahnya itu jiwanya yang kita sentuh. Kadang kan gini, Mat. Kalau ini saya anggapnya mungkin ekonomi cukup. Ya pokoknya saya nafkahin. Tapi dia tidak disentuh jiwanya. Akhirnya sedikit ada permasalahan. Ini besar ekonomi. Urusan sambel ya mungkin sambel gak enak, pecah belar itu karena jiwanya ya, jadi jiwanya kerontang kalau menurut saya. Kerontang jiwanya kering kerontang itu tadi. Makanya masalah sepele pun bisa jadi besar ya. Iya, jadi itu kan faktor besar kalau yang saya sebutkan tadi Cak Mus yang sering dicurhati bahwasanya ekonomi atau orang ketiga. Tapi ada yang lebih besarnya lagi sebenarnya. Dia belum dirinya siap sendiri dengan nafkah batin. Nah, nafkah batin di sini bukan artian hubungan suami istri aja. Itu kan hanya itu kan dohir juga. Kan iya. bisa dirasakan dohir. Maksudnya nafkah batin ya kenyamanan istri, kebahagiaan, saling memahami itu ya. Itu kalau menurut saya itu ya itu tadi istilahnya wisata hati lah. Nah, wisata hati kan berbagai macam. Mulai dari obrolan santai atau mungkin kita temukan bagi orang-orang yang sering. Jadi lebih ke nasihat sih kalau kita. Lah nasihat istri itu macam-macam. Kalau kita memberikan nasihat istri mungkin sebelum kita tidur, ada yang mungkin habis kita ajak makan, ajak link baru kita nasihatin atau kita ngobrol santai. Itu kadang terlupakan bagi teman-teman atau dulur-dulur yang sudah berumah tangga. Dikira kita sudah ngasih uang, beres. Enggak, batinnya istri. Justru itu yang bahkan malah sedikit biar gitu. Betul Cak. Artinya gini, nafkah batin sendiri itu ketika beres dia otomatis akan membawa nafkah dohir yang beres. Artinya gini Cak, kalau saya juga beropini, ketika pasangan suami istri, terlebih suami bisa memahamkan istri ya tentang kejiwaan atau batin tadi. Artinya ngadepi urip itu ya kayak gini. Ketika ada kekurangan pun itu nggak dianggap kekurangan. Bukan. Mereka masih menikmati ritme rumah tangga itu dengan kerukunan, nyaman, damai ya kan, Cak? Makanya jadi kadang-kadang itu ini saya tidak membela suami ataupun istrinya. Betul. Kenapa? Ya harus saling mengerti. Namanya istri juga ada yang KDRT ya? Ya, ada. Ya, suaminya yang nurut ayo. Ningsum kadang-kadang. Ya, tapi kan ningsum sing keren itu. Berarti kalau ini kebanyakan kamu korban KDRT. Iya. Ningsum lagi blonjo iki Mas. Jadi gini. Lah itu pun sudah Cak Mus berikan pemahaman kejiwaan bahwasanya ngadepi urip itu yang sing legowo wae lah. Yang gimana sesederhananya seperti itu. Jadi sewajarnya. Kadang kan pengennya muluk-muluk tapi nggak kesampaian, akhirnya itu sebenarnya jiwa kembali. Berarti sebelum nikah paling nggak, karena tadi Cak Mus ngomong kalau istilah Jawa istri adalah garwo sigarane nyawa. Dudu siji sijar sijine dawa. Garwo iki aja dipleset to yo. Iya. Garwo paling nggak kan separuh nyawa kita itu ada di istri, Cak. Lah kalau orang masa nyawanya sendiri dia melakukan itu kan berarti dia sebelum menikah belum memahami, menyadari mendalam tentang itu tadi. Ya, makanya kadang kalau di kita kadang sebelum menikah itu kan ada istilahnya apa ya, kayak training gitu kan. Training pernikahan kita kita ada undangan KUA segala macam. Ini sebenarnya kan kadang tidak disampaikan hanya sekedar kewajiban nafkah saja. Kadang menjalani nafkah ini loh yang gimana. Ya sekarang arek-arek seruput tersing anggepe lahir ya iku nafkah dikai bayaranmu gawe blonjo, batine ya di
keloni, bukan itu aja loh. Tapi pemahaman seperti ini loh, bagaimana kita cara berumah tangga yang enak. Istri itu gimana sih? Istri gimana? Mintanya apa dari suami dan begitu pun dan begitu. Ya itu tadi nyawa itu. Nyala sendiri lampunya. Ya ini tadi lagi. Oke. Karena punya apa namanya? Lah ini acara apa sih Pak? Cedak-ceduk. Ya biasa anak-anak muda ini. Biasanya ada acara kan. Oke. Cukup kira-kira untuk Mbak Amalia ini masalah Cukup. KDRT. Pokoknya gini, terutama yang bertanya kepada Cak Mus ya di komentar. Jadi dulu bisa ini ya, saya tegaskan lagi. Ngopini ini opini Cak Mus sama si Martin. Musiknya melok ngegas. Iya, aku joget bareng gimana. Oke, lanjut. Ya, itu boleh kok bertanya. Masalah apa aja? Nanti Cak Mus beropini, menurut Cak Mus ya namanya opini, sah saja. Makanya istilahnya ngopini. Lah, bagi Mbak Amalia Aziza, itu tadi. Jadi mungkin kalau itu melihat ataupun lagi sekarang posisi rumah tangganya, ya tolong diajak ngobrol lagi. Sebenarnya simple dalam obrolan itu sebenarnya. Bisa menyatukan frekuensi kejiwaan. Q-time lah. Harus ada Q-time antara suami dan istri. Itu simple kok. Gimana caranya? Ya udah ngobrol. Mas, sampai senengnya apa Mas gitu. Mungkin diobrol sambil ngopi. Ada diobrol sambil pas ranjang atau pas apa. Intinya ketika jiwa itu disentuh. Pas ranjang itu ya apa? Habis melakukan. Kalau ada istilah itu pilotok. Pilotok. Iya, pilotok itu. Pilotok itu ya pas turun. Awakmu pelor ya, nempel molor ya repot kamu. Jangan tidak ngomong ya. Jadi itu sentuh jiwanya. Gimana cara frekuensi menyatukan? Itu obrolan ringan yang menyatukan jiwa itu. Insya Allah kalau menurut Cak Mus ketika itu dilakukan jauh dari KDRT. Meskipun mengalami gelombang ekonomi maupun gimana itu bisa diselesaikan dengan cara kakak saya itu sentuhlah dia tepat di hatinya sini. Iki apa nih? Iki apa? Tak sentuh terus iki pokoknya Mat. Oke, siap. Oke, gitu aja. Jadi luar biasa ya. Pokoknya pesan Cak Mus itu bagi terutama dulur Surputers yang sudah menikah ya, berumah tangga. Itulah nafkah batin itu tidak hanya melulu hubungan suami istri tapi kejiwaan tadi. Tolong disentuh jiwanya, tolong disentuh raga dan jiwanya itu dengan cara tadi ngobrol santai. Opo sih karepmu? Nah, itu kadang-kadang sekarang ya terutama anak-anak muda yang baru menikah itu jangan lupa Cak, nyentuh jiwa dirinya sendiri. Seorang suami itu harus sering-sering kontemplasi, tafakur apa sehingga dia nggak dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk istri. Makanya saling menyentuh harusnya. Iya, harus saling menyentuh. Jadi ini nggak untuk lanang, nggak untuk wedok. Ini objektifnya ya perempuan ya laki-laki. Kesalingan. Makanya si karyane nyowo, mosok nyowo dilarani satu minggu. Masuk. Kita aja ya. Siap. Tetap selalu jaga kerukunan rumah tanggamu dengan cara apa? Ini yang perlu jiwanya. Kata-kata terakhir Cak Mus tadi, sentuhlah jiwa. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan merasa milikmu selamanya. Sentuh dengan ayo nyanyi tambah Mat. Wes gitu aja lur ya. Wes pokoknya takon opo ae, nanti tak sambil ngopi kita beropini. Gitu aja. Salam seruput. Kopi kumat. Thank you.